sahabat berita, kabar politik terbaru hadir dengan hasil survei elektabilitas partai pada Desember 2023. Apa yang terjadi dengan peringkat partai Gerindra dan PDIP? Mari kita lihat bersama. Hasil survei terkini yang mengungkapkan perubahan signifikan dalam elektabilitas partai di Indonesia. Partai Gerindra kini menunjukkan kenaikan yang mencolok dibandingkan dengan partai PDIP. Survei indikator politik pada akhir Desember 2023 menunjukkan tren elektabilitas PDIP terus menurun hingga akhir tahun. Sebelumnya, elektabilitas PDIP sempat meninggi usai Ganjar Pranowo diumumkan sebagai bakal calon presiden. Berdasarkan survei, tingkat elektabilitas PDIP pada Januari 2023 meninggi hingga 21,9%. Namun pada April 2023 menyusut menjadi 16,5% pasca masalah Piala Dunia gagal diadakan di Indonesia. Kemudian angka elektabilitas meningkat menjadi 20,4% usai PDIP mengumumkan nama Ganjar sebagai baca pres. Angka itu terus meningkat hingga puncaknya mencapai 23,7% bulan Juli 2023. Lalu menyusut kembali menjadi 19,1% ketika survei dilakukan pada 23 hingga 24 Desember 2023. Sementara itu penurunan elektabilitas PDIP berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Tren elektabilitas Partai Gerindra konsisten terus meningkat berbeda dengan PDIP yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, tapi trennya turun terus. Sebelumnya, survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP turun ke peringkat 2. Elektabilitas PDIP 18,3% kalah oleh Gerindra dengan elektabilitas 21,9%. Survei LSC Deni JA pada 20 November hingga 3 Desember 2023 juga menunjukkan elektabilitas PDIP 19,3%. Mereka kalah tipis dari Gerindra yang memiliki elektabilitas 19,5%. Peningkatan elektabilitas Gerindra mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan yang diterapkan, efektivitas kampanye, dan respon positif dari masyarakat terhadap arah partai tersebut. Kampanye yang terfokus dan upaya bersosialisasi aktif juga berperan dalam meningkatkan dukungan untuk Partai Gerindra. Apakah PDIP bisa merebut kembali dukungan pemilih hak suara seperti pemilu 2014 dan 2019, ataukah justru mereka benar-benar terjerembab seperti gambaran survei di bulan Desember ini? Waktulah yang akan menjawabnya. Demikian laporan perubahan elektabilitas partai pada survei Desember 2023. Perubahan ini menjadikan cerita baru pada peta partai kita. Tetap terus terhubung untuk mendapatkan pembaruan informasi selanjutnya. Saya Sabta Wahyu Pratama dan kru yang bertugas pamit undur diri.
Selamat pagi, saya Sabta Wahyu Pratama yang akan membawakan informasi investigasi pada hari ini. Dan selamat datang pada segmen investigasi khusus kami. Hari ini kami akan menyelidiki fenomena yang banyak mencuri perhatian masyarakat, yaitu tren gorengan plastik renyah hingga berjam-jam. Apakah gorengan plastik ini menimbulkan dampak bagi kesehatan atau juga lingkungan? Gorengan makanan ringan favorit banyak orang. Belakangan ini menjadi pusat perhatian. Sebuah tren kontroversial muncul di mana beberapa penjual mengklaim mampu menjadikan gorengan plastik tetap renyah hingga berjam-jam setelah digoreng. Fenomena ini menarik perhatian tim investigasi kami untuk mengeksplorasi lebih dalam dan mengungkap fakta di balik klaim tersebut. Dalam penyelidikan kami menemukan bahwa sebagian besar warung tidak memiliki pemahaman mendalam tentang risiko yang terkait dengan menggoreng plastik. Proses yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek keamanan terkadang diabaikan demi keuntungan. Dalam wawancara dengan beberapa pedagang, mereka mengungkapkan bahwa motivasi utama mereka adalah persaingan di pasar yang semakin ketat. Klaim bahwa gorengan mereka bisa tetap renyah hingga berjam-jam diharapkan dapat menarik lebih banyak pelanggan, meskipun dengan konsekuensi kesehatan yang tidak terlihat secara langsung. Ya, karena pengalaman saya sebelum memakai plastik, gorengan itu 1 jam aja udah lembek. Dan saya coba-coba memakai plastik, ya tahan lama lah. Sebenarnya sudah lama yang nayangin di TV yang pakai plastik, dan itu hasilnya bagus. Dan saya coba-coba memakai plastik, gorengan pun
tahan lama dan banyak yang beli. Ya, sejauh ini gak ada yang komplain lah tentang gorengan saya. Soalnya baru buka aja udah banyak yang beli. Jadi ya gak ada yang komplain lah. Plastik merupakan senyawa polimer atau makromolekul yang disusun berdasarkan monomernya. Plastik mengandung zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, yaitu ada polyvinyl chloride, plastisizar, dan bisphenol A. Polyvinyl chloride bersifat tidak larut, sukar terurai, dan dapat berpindah saat terkena panas. Adapun dampak mengkonsumsi gorengan berplastik yaitu menyebabkan nyeri dada, menimbulkan gangguan pencernaan, memicu tukak lambung, hingga memicu kanker. Tidak hanya pada kesehatan, menggoreng plastik juga memiliki dampak besar pada lingkungan. Limbah yang dihasilkan dapat mencemari tanah dan air, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar warung. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan peningkatan pengawasan dan regulasi terhadap bahan tambahan yang digunakan dalam produksi gorengan. Kami juga mengajak konsumen untuk lebih selektif dalam memilih makanan yang dikonsumsi dan memperhatikan sumber informasi terkait keamanan pangan. Dari hasil investigasi ini, jelas bahwa gorengan plastik bukan hanya sekedar tren, tetapi juga membawa dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan. Kami mendesak otoritas kesehatan dan lingkungan untuk mengambil tindakan. Ini adalah kasus yang berbahaya dan ini adalah peringatan bagi kita semua.